Mau nanya Bang Ali. Hah? Mau nanya. Apa? Mau nanya. Istilah jin, setan, hantu, genderuwo, pocong. Jangan hantu genderuwo itu udah mau nih istilah yang ada di Quran aja lah, jangan ya jin, setan, ya toh, malaikat, iblis, ya. Semua itu energi. Tadi kembali lagi, mana bendanya, mana kerjanya. Nah kalau yang jin itu energinya, kemampuan berpikir manusia. Tadi dokter. Iya, itu kan kemampuan berpikir manusia. Setelah dia belajar ilmu kedokteran, dia jadi dokter. Kenapa jadi jin? Ya itu istilahnya. Iya, istilahnya itu apa? Itu istilah Quran, Wid, kan gitu. Aplikasi kenyataannya begitu. Itu apa namanya? Realitanya. Kalau mereka dengar apa nggak sakit hati itu? Siapa? Oh, dokter apa itu jin jadinya? Ya karena mereka nggak paham ilmunya. Kalau mereka paham nggak sakit hati. Memang jin itulah kemampuan berpikir manusia. Energi kemampuan berpikir manusia. Itu jin. 3 dimensi, ingat ini 3 dimensi kan? Apa yang maksud 3 dimensi? Kemampuan, dimensi apa? Kemampuan gerak di dalam ruang dan waktu. Pahami dulu dasarnya di situ. 1 dimensi. Udah. Begitu aja lurus. 1 garis. 2 dimensi. Bolak-balik. 3 dimensi membentuk ruang. Itu 3 dimensi. Nah bicara 3 dimensi, kemampuan berpikir manusia di dalam ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu. Sehingga di dalam ruang dan waktu manusia itu menanggapi itu menjadi 3 dimensi itu berpikir manusia. Menjadi imajinasi apa yang ditanggapi semua. Kemudian dia kadang-kadang ya itu tadi, manusia bisa berpikir yang nyeleneh ya, sehingga ada genderuwo ada kuntilanak, ada tuyul, merefleksikan istilah setan, padahal itu semua adalah sebagai ungkapan manusia mengaplikasikan dalam kenyataan energi itu, energi negatif. Setan, genderuwo dan segala macam itu yang serem-serem, yang horor. Untuk mengimajinasikan yang horor nih gimana kan gitu. Oh begini, karena informasinya sudah kita tanggapin ya. Melihat barong, melihat ini leak segala macam, udah berimajinasi di situ. Padahal dalam kenyataannya pernah nggak ada makhluk yang model gitu dalam kehidupan nyata? Nggak ada. Nggak ada. Itulah hasil imajinasi manusia bagaimana merefleksikan sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang horor, sesuatu yang menakutkan. Kan perlu ada simbolnya kan gitu. Bagaimana sih supaya bisa menakutkan kan gitu? Dibikinlah yang serem-serem. Itulah kerjanya imajinasi manusia, energi jin. Ya setiap manusia punya energi jin. Bukan para sarjana doang, kan gitu. Nah khususnya dalam sarjana ini sudah ada di dalam satu bidang ilmu, sudah menjadi sarjana, dia menguasai ini ilmu kedokteran, sehingga dia bisa menjadi ahli jantung, ahli mata, ahli otak, ahli tulang, ahli nujum. Itulah kemampuan berpikir manusia yang 3 dimensi, menghasilkan kalau pada surat Fatir ya, masna wasulasa waruba'a yazidu mayasa. Di sini masna wasulasa waruba'a, di sini dimensi malaikat 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, hasilnya 576, gitu.
Kalau dalam hadisnya Nabi Muhammad bilang al malaikatu situ mi'ah, malaikat itu mempunyai kemampuan 600 dimensi. Kalau dari masna wasulasa warubaha itu hasilnya 576, berarti yang 24 dimensi ini adalah X. X-nya di mana? Ya yazidu mai, dia Allah akan menambahkannya bagi siapa ya. Jadi X-nya ini ada di dalam diri manusia. Kemampuan berpikir manusia yang 3 dimensi itu bisa menghasilkan 24 dimensi. Contohnya, iyalah, kenapa air terjun bisa jadi tenaga pembangkit listrik? Akhirnya kan dari dari alam semesta ini yang 3 dimensi, perpindahan dari 4 dimensi apa gambarannya? Perpindahan satu benda dari ruang ke ruang yang lainnya tanpa merusak dinding pembatas. Bingung lo mau mindahin ini ke dalam mindahin rokok ini dalam ini tanpa merusak ini, gimana? Bisa nggak? Mau pakai time tunnel yang istilahnya dalam dunia sains itu bagaimana ini kita bisa pindah menembus tembok. Bisa menembus tembok. Mereka bisa berupaya bisa begitu. Gak bakalan bisa. Tapi kita sebenarnya masuk akal yang perpindahan dari satu ruang ke ruang yang lainnya tanpa merusak dinding pembatas. Ya sekarang kalau energi matahari jadi listrik ini jadi setrum, merusak mataharinya enggak? Air terjun dijadikan tenaga pembangkit listrik, merusak airnya enggak? Itu maksudnya. Yang bisa begitu siapa? Manu? Itu kemampuan 3 dimensi yang berujungnya akhirnya hasilnya bisa 24 dimensi. Berarti masih banyakkan malaikat 600. Ya malaikat ya justru itu. Kalau manusia sudah yang punya kemampuan berpikirnya 3 dimensi, kemudian bisa menghasilkan 24 dimensi, ini bisa bersin. Karena yang 24 dimensi termasuk sinergi yang 24 dimensi tadi. Kan kalau tadi masna wasulasa warubah baru 570. 600 ini dari mana? Dari faktor X kan di sini tadi. Hah? Dari faktor X kan? Dari kemampuan berpikir manusia nggak dengan teknologinya? Iya nggak? Kalau dia tunduk patuh, makanya dikatakan kalau di umum manusia itu lebih mulia dari malaikat. Karena malaikat cuma tunduk patuh, cuma 576 tunduk patuh. Itu ya air matahari itu malaikat lah. Nah itu ingat surat Zumar 75, iya kan? Bunyinya watarol malaikatu khawfina min haulil arsi. Tidakkah kalian melihat dengan pembuktian Al-Quran ini bahwa dimensi malaikat itu telah menghampar di setiap dinding bangunan pasti alam. Apa dimensi tadi? Kemungkinan di dalam ruang dan waktu. Ya, dimensi malaikat itu telah menghampar di setiap bangunan dinding pasti alam. Artinya apa? Ya pasti alam. Malaikat itu sifatnya apa? Usjud, tunduk patuh. Matahari usjudu nggak? Ya, jantung kita usjudu nggak? Mata kita usjudu nggak? Dewa alis kumis. Sebenarnya kan semua yang dimensi malaikat ada di dalam diri kita. Cuma jadi ini baru 576. 24 dimensi mana tadi? Kemampuan berbudaya kita dengan pikiran kita. Yang hasilnya dengan bahan baku yang diciptakan oleh Allah dari matahari, bumi, air, tanah, segala macam, logam, gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan air bisa jadi tenaga pembangkit listrik, gitu. Terus bagaimana kita supaya nggak gerah? Pikir lagi 3 dimensi pikiran manusia, bikin kipas angin, bikin AC. Itu kan kemampuan berpikir manusia semua. Itulah dimensi jin.
Penusuran. Terus malaikat itu bukan sosok seperti manusia jadinya. Ya malaikat itu tadi apa? Ada sosok. Makanya kita bilang energi tadi, energi yang tunduk patuh. Berarti nggak ada sosoknya. Ya sosoknya bisa apaan aja kan tadi, malaikat itu bisa matahari, bisa apa gitu. Iya, kalau seperti diumumkan nggak. Kayak Casper gitu, kayak Casper itu kan ungkapan untuk bahasa pendidikan, untuk bagaimana mudah memahami sebenarnya. Tapi ditanggapi seolah-olah itu benar kayak begitu, gitu. Seolah-olah malaikat itu kayak Casper gitu kan. Sebenarnya itu bahasa edukasi, dia bisa menyerupai apa aja, bisa jadi matahari, jadi apa. Begitulah kita bisa mengambil satu edukasi dari situ. Terus sosok yang mendatangi Nabi Muhammad wahyu. Ya bisa aja itu seorang guru mengajarkan dia. Tapi itu termasuk malaikat namanya. Jadi semua Nabi Muhammad juga dimensi, manusia itu bisa berdimensi malaikat. Kita ini bisa jadi dimensi malaikat kalau kita tunduk patuh. Kalau ente jadi iblis nggak mau tunduk patuh, ini nggak suruh sami'na atau nak. Itu udah habis itu. Kalau kalian mau lihat malaikat, lihat anak muda yang rajin ibadah. Sama aja. Nggak ada gitu. Hah? Kalau mau lihat malaikat itu lihat anak muda yang rajin ibadah. Gitu. Ada itu. Itu memahami itu begitu. Gitu. Berarti Jibril itu guru sebenarnya, tapi sosoknya dianggapnya malaikat gitu. Kapan ya? Ini bahasanya bagaimana energi Jibril itu seluruh alam semesta yang 600 dimensi itu energi Jibril namanya. Makanya itu jabarat, perhitungan matematis. Semuanya serba matematis nih, semua. Karena air kayak enceran air segitu dibikin oleh Allah. Kalau lebih kental aja sedikit air itu 0,0%, nggak bisa kita konsumsi. Udara lebih sedikit ini nggak bisa. Itulah energi Jibril semuanya. Kalau kita sudah pelajari itu, waduh. Cuma orang-orang sana diberi kerumusan CO2, H2O. Itu doang. Sama dengan MC kuadrat. Kalau orang Indonesia dibalik, MC kuadrat sama dengan E. Hah? Sebenarnya aplikasinya apa sih? Energi sama dengan materi konstanta pangkat 2. Apa sih materi konstanta pangkat 2? Kita bisa berpikir bisa apa karena apa? Karena apa yang kita makan dong. Ini MC materi konstanta pangkat 2. Akhirnya jadi energi, kemampuan berpikir, kemampuan melihat. Nah, vitamin A itu dari wortel kan. Itu materinya, konstantanya hasil dari kerjanya, kan gitu. Anak STM dia nggak ngerti. IPA gitu kan. Simple sebenarnya kalau kita tuang ke dalam kehidupan, mau beli rumusan-rumusan gitu. Yang bikin kita ribet kan karena rumusan Einstein aja, sederhanakan. Itu relativitasnya nggak, relativitas umur, relativitas khusus. Semakin kita bergerak cepat, waktu akan semakin lambat. Ya sama aja kalau dari sini kita ke Jakarta, kalau lari 10 km per jam ya 3 jam nyampe. Kalau larinya cepat ya paling setengah jam gitu. Itu kan hukum relativitas Einstein. Kalau kita bingungin itu doang. Energi sama dengan MC kuadrat, materi konstanta. Sebenarnya untuk menghasilkan energi makan dan minum kita lah. Dari materi kan konstanta yang diolah. Alatnya apa ya? Banyak, gigi, enzim, lidah, gitu? Lambung, usus. Itu yang maksud konstanta itu. Pakai pangkat lagi. Apa sih pangkat ini artinya kan gitu di dalam ilmu fisikanya Einstein. Lebih jauh lagi. Saya belum memahaminya lah ya. Lebih jelasnya gambarannya ya begitu ya. Mari ya. Sebenarnya simpel dalam hidup ini.